Loleo menyambut petualangan saya dengan segala tradisi dan keramahan masyarakatnya. Tingginya aktivitas pencarian ikan membuat terciptanya ragam cara dan teknik yang ekonomis dan ramah lingkungan. Salah satunya bubu. Bubu, alat tangkap yang digolongkan dalam klasifikasi perangkap, yang memudahkan ikan memasukinya dan menyulitkan ikan untuk keluar. Ukurannya bervariasi dan dibuat berdasarkan kebutuhan, biasanya diletakkan di dasar perairan. Jadi memang proses menaruh bubunya itu di bawah sambil ditumbuk-tumbuk batu supaya bubunya juga tidak bergerak kemana-mana dan tidak naik lagi ke atas. Nah, batu-batu itu juga untuk mengelabuhi ikan supaya ikan mau ngumpet ke batu-batu itu dan akhirnya terjebak di bubunya. Tak serta-merta meletakkan bubu di dasar laut. Nelayan terlebih dahulu melakukan penentuan daerah penangkapan. Didasarkan pada tempat yang diperkirakan, terdapat banyak ikan yang ditandai dengan adanya terumbu karang. Sudah, Pak? Iya. Oke. Tadi kita sudah memasang beberapa bubu. Nah, di sini lokasi tempat bubu yang sudah dipasang sebelumnya. Bubu sengaja dipasang lebih dari 3 malam karena dalam waktu tersebut ikan baru bisa merasa aman mengenali lingkungan barunya dan terperangkap masuk jebakan. Sebaliknya, apabila terlalu lama dioperasikan, maka kemungkinan ikan yang tertangkap akan mengalami kematian karena luka. Ada ikannya banyak. Ya udah, langsung aja angkat, Pak. Nih, kita mau langsung angkat bubunya. Ayo, Pak. Ini mau dikeluarin dulu, kita pisahin, baru habis itu bubunya kita taruh lagi. Ada, Pak, dapat ikan. Ini ikan saya pertama kali lihat ini, Pak. Warnanya kuning, terus ada corak hitamnya. Ikan apa ini, Pak? Kalau orang sini sebutnya ikan biji nangka. Mungkin karena ini ya, karena warnanya kuning. Sama ada corak hitamnya nih. Enak ini, Pak? Enak. Oke. Penggunaan bubu relatif menghemat waktu dan bahan bakar perahu karena nelayan tidak perlu lagi mengejar gerombolan ikan terlalu jauh. Ada kepiting juga. Ikan apa itu, Pak? Ini kita dapat ikan yang berbeda lagi. Ada kepiting sama ada ikan yang total-total itu.
Masyarakat desa dengan penduduk 1.900 jiwa ini sering mengolah hasil laut menjadi ikan asin sebagai pelengkap hidangan. Selain dijual langsung, ikan-ikan hasil tangkapan di sini juga biasa dijadikan ikan asin. Ini saya sekarang lagi proses membuat ikan asin. Ikan-ikannya dibelah-belah dulu baru nanti kita keringkan. Tak lupa, insang dan isi perut dibuang karena menjadi sumber bakteri paling besar pada ikan. Keduanya jadi salah satu bagian yang memicu pembusukan pada saat proses pengolahan ikan asin. Nah, ini sekarang ikan-ikannya sudah siap untuk saya jemur. Ayo, Pak! Menjemur ikan asin itu butuh proses yang lama. Kalau trik seperti ini mungkin bisa sampai 4 harian ya, Pak, baru benar-benar kering. Petualangan saya berlanjut ke utara, menuju Desa Dodaga, Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur. Udah ada pemanjatnya masing-masing. Tanah Maluku terkenal sebagai sentranya kopra. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kopra merupakan olahan produk yang berasal dari buah kelapa dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Lihat deh, sekeliling saya ini kan memang pohon kelapa semua, banyak sekali. Bahkan ini bisa dilakukan sampai 1 bulan penuh untuk ngumpulin kelapa aja. Profesi penuh bahaya ini sangat mengandalkan kekuatan tangan dan kaki. Dilakukan dengan teknik melingkari diameter pohon dengan erat, sekaligus memanfaatkan kulit kayu untuk menjangkau buah kelapa di bagian teratas. Ini setelah turun, kelapa-kelapanya sekarang mau dikumpulin dulu jadi satu supaya nanti lebih mudah dibawa ke para-para. Banyak banget. Pohon kelapa tumbuh lebih cepat di daerah pesisir karena pancaran sinar matahari yang berlimpah. Tak heran jika pohon serbaguna ini saya temui tumbuh subur di desa yang berjarak kurang dari 2 km dari bibir pantai. Kalau sudah dikumpulkan, sekarang ini kelapanya sudah siap untuk dibawa ke para-para. Ternyata tak mudah. Saya harus fokus menyeimbangkan kemudi, mengingat jalan yang terjal dengan muatan ratusan kilo yang saya bawa. Ini sekarang saya sudah sampai di para-paranya. Tinggal nurunin aja kelapa-kelapanya nih. Baik banget. Setiap kebun kelapa di desa ini memiliki para-para untuk mengolah kelapa menjadi kopra. Teknologi pengolahan yang dilakukan masih berupa cara tradisional. Setelah kelapa dibelah menjadi 2 bagian, daging kelapa dicungkil atau dikeluarkan dari tempurungnya. Selanjutnya, buah kelapa dipotong kecil untuk mempercepat proses pengeringan. Teknik mencungkilnya ini cukup sulit memang, butuh keahlian khusus. Jadi dia pertama tuh harus dibentuk dulu, kayak dibikin garis dulu supaya nanti lebih mudah ketika diangkatnya. Kalau satu sudah keangkat, nanti yang lainnya ikut keangkat semuanya. Kopra merupakan produk olahan daging kelapa yang dikeringkan untuk selanjutnya dilakukan proses ekstraksi minyak yang terkandung di dalamnya. Sejak lama, kopra sudah menjadi bagian komoditas ekspor di berbagai negara, di antaranya Pakistan dan Afghanistan. Setelah kelapanya semua tercungkil, nah sekarang ini nih kelapanya ditaruh di atas ini. Para-para siap untuk difufu atau diasapkan. Aman ya Bang ini? Banyak cara yang digunakan untuk mengeringkan kopra.
pengasapan dengan para-para masih jadi andalan masyarakat Dodaga. Dah, sekarang tinggal kulitnya. Oke, semua bisa dimanfaatkan. Sekarang kulitnya ditaruh di bawah para-para untuk jadikan bara api. Pengolahan kopra dengan cara ini tidak menyisakan sampah sama sekali. Sabut serta tempurungnya digunakan menjadi bahan bakar untuk mengurangi biaya produksi. Berbeda dengan pengeringan menggunakan sinar matahari, cara ini dinilai lebih efektif. Tidak butuh waktu 7 hari dijemur, karena dengan para-para, kadar air di dalam kopra bisa berkurang hingga 6-7% dalam waktu 1 malam saja. Udah berasap aja ini Om. Karena ukuran para-paranya ini cukup besar, makanya kita bikin 4 titik api, biar nanti kebakarnya juga merata. Catatan sebuah perjalanan rasanya kurang pas jika tidak ditambah koleksi kamus kuliner lokal. Wilayah Halmahera Utara juga populer dengan olahannya yang khas. Jadi sekarang ikan asinnya mau diolah bareng kohu-kohu. Jadi kohu-kohu adalah makanan semacam urap campuran dari kelapa. Bu, ini udah bisa mulai goreng ya, Bu? Bisa. Kohu-kohu adalah makanan yang berbahan sayuran rebus dengan tambahan kelapa parut yang diberi bumbu. Udah Bu, tutup. Oke. Tunggu berapa lama kira-kira Bu? 2 aja, 2 menit. 2 menit saja? Cepet juga nunggunya. Oke, ikan asinnya udah jadi. Salah satu komposisi 4 sehat 5 sempurna ini sebaiknya dikukus untuk menghilangkan bakteri, kuman, maupun sisa pestisida yang dapat merugikan kesehatan. Dengan cara ini, vitamin dan mineral yang terkandung di dalamnya tidak banyak terbuang. Kohu-kohunya sudah jadi. Ini aromanya ternyata enak juga. Saya mau ini Bu, ikan asin. Setiap harinya, hidangan salad ala masyarakat Maluku ini jadi olahan yang wajib disajikan saat perayaan adat hingga pernikahan. Pola makan yang kayak gini nih, 4 sehat, tinggal tambahin susu aja jadi 5 sempurna. Cukup 1 kali aja makan kayak gini, kebutuhan nutrisi kita udah terpenuhi. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Kekayaan alam Indonesia mengandung banyak hasil alam yang bisa diambil oleh masyarakatnya. Mereka masih melakukannya dengan cara tradisional demi menjaga kelestarian. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Loleo adalah mencari ikan. Tidak perlu terlalu jauh dari daratan, di sekitar sini juga sudah banyak nih ikan tenggiri yang mau saya cari. Tuh, abang udah melempar kail ke laut. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Banyak yang percaya, Laut Halmahera adalah sarang tenggiri. Kali ini, saya turun ke laut dan mencoba peruntungan. Mancing ikan tenggiri biar lebih safety, saya pakai sarung tangan dulu nih. Soalnya dia punya tenaga itu sangat kuat. Jadi takutnya ketika dia udah makan umpan, nanti malah kita ketarik. Makanya ini pakai sarung tangan. Teknik mancing ikan tenggiri di sini namanya tonda atau tonda ikan. Jadi perahunya itu sambil berjalan kita sambil mengulurkan nilon. Nah ini nilon yang diulurkan itu bisa mencapai 100 meter ke belakang. Jadi supaya nanti ketika ikannya makan umpan, nah itu kita tidak terlalu ketarik. Jadi kita bisa tahan dulu. Pancing tonda merupakan salah satu alat tangkap ikan. Alat ini digunakan karena cocok dengan tingkah laku ikan pelagis, khususnya tenggiri.
saya udah mulai Jangan dapat. jangan digulung dia. Oke. Taruh di sebelah sana saja. Sini ya. Wow. Gede. Ini barakuda ya? Wah, akhirnya penantian panjang kita dapat ikan juga. Akhirnya, kami berhasil mendapatkan 1 ekor barakuda. Sudah dapat barakuda tadi, saya jadi makin semangat untuk cari ikan lagi. Semoga kali ini dapetnya tenggiri. Nyangkut. Apalagi di belakang ada pelangi, bagus banget. Petualangan saya di bawah teriknya matahari dihibur dengan fenomena Twin Rainbow, yaitu pelangi ganda. Waktu dan spot yang tepat untuk mencari ikan itu di pagi dan juga dekat-dekat karang. Karena mereka biasanya pagi-pagi tuh naik ke permukaan untuk nyari makan. Saat mancing, jarak antar kapal juga harus berjauhan. Minimal itu 10 meter. Dari sini tuh sampai kapal yang ada di sana tuh dia lagi mancing juga. Supaya ikan-ikan itu nggak kabur. Memancing dengan saling menjaga jarak, meminimalisir senar yang kami ulurkan saling bertabrakan. Kalau buat pemula kayak saya, narik kayak gini nih, harus hati-hati. Wah, ini dia ikannya. Ini yang kita dapatkan. Ikan apa ini, Bang? Ikan suru. Ini ikan yang kita dapatkan, ikan suru namanya. Rasanya 2 ikan yang kami dapat sudah cukup untuk mengisi perut setelah setengah hari melaut. Ikan barakudanya langsung aja mau kita bakar. Tapi ini nunggu apinya jadi bara dulu, supaya nanti saat dibakar dia bisa merata. Barakuda, sang predator laut, berakhir menjadi santapan sore ini. Terkenal dengan tekstur dagingnya yang lembut dan duri yang sedikit, membuat ikan berwujud menyeramkan ini jadi sahabat bagi perut kami. Sambal colo-colo kerap disajikan sebagai menu pelengkap makanan untuk masyarakat Maluku. Penduduk timur Indonesia memang jarang menggunakan kecap. Mereka lebih sering memanfaatkan tomat, bawang merah, cabai, dan perasan jeruk sebagai pelengkap masakan. Tak berselang lama, hidangan utama siap dinikmati. Ini dagingnya sudah hancur, tapi kelihatan tuh kalau sudah matang. Bu, gimana kalau kita angkat aja, Bu? Oke. Ini ikannya sudah jadi. Ibu pasti udah nggak sabar kan mau makan? Saya juga penasaran nih, mau nyobain yang namanya colo-colo. Jadi nanti ikannya tinggal dicocolin aja ke colo-colo. Saya penasaran, Bu. Ayo langsung aja, Bu, santap. Barakuda ini rasanya the best banget menurut saya. Karena dagingnya tuh benar-benar lembut sekali. Terus yang bikin makin enak adalah colo-colonya. Jadi ada rasa asam-asam pedesnya itu. Bu, enak banget. Kayaknya saya jadi ngefans sama sambal colo-colo. Kelezatan sambal colo-colo memang sudah melegenda. Berbeda dengan kreasi sambal tradisional khas Nusantara lainnya, penyedap makanan ini memang mempunyai cita rasa yang unik.
Perpaduan antara rasa manis, pedas, dan sedikit asam membuat colo-colo kerap dijadikan pendamping dari aneka sajian olahan daging. Hasil laut dari Desa Loleo, Halmahera Tengah memang gak main-main. Selain mendapatkan ukuran ikan yang besar, rasanya juga luar biasa enak banget. Apalagi ditambah dengan cocolan khas dari Desa Loleo, yaitu colo-colo. Bu, saya nanti mau bikin sambal colo-colo ini di rumah, karena rasanya enak banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sekarang saya mau buhati, yaitu memancing ikan dengan buluh bambu. Alat yang digunakan hanyalah alat pancing tradisional yang terbuat dari bambu. Ukuran panjangnya sekitar 2 hingga 3 meter dengan diameter seukuran ibu jari. Dapat! Ikan apa itu, Bu? Beropak. Keren sekali. Bu, saya juga mau dapat ikan ini, belum dapat. Goropa atau yang lazim disebut dengan kerapu bebek menjadi hasil tangkapan kami. Dinamakan demikian karena ciri khasnya terletak pada bentuk moncong yang menyerupai bebek. Dapat, Bu. Dapat satu ikan. Ikan ini menarik sekali nih warnanya. Ada tol-tol kuningnya, terus ada durinya di bagian atasnya sini. Masyarakat pesisir Halmahera Tengah menyebutnya dengan nama uhi. Ikan yang umumnya disebut dengan baronang ini hidup di perairan dangkal dengan kedalaman antara 6 meter. Dapat lagi ikan. Dapat ikan apa ini? Wah, lumayan dia lari-lari sekarang. Dapat lagi ikan. Ibu, sini kita kumpulin ikannya dulu. Sudah banyak apa belum? Tradisi memancing ini biasanya dilakukan pada momen menjelang air pasang. Pada waktu tersebut, biasanya ikan aktif mencari makan. Seiring dengan pasangnya air laut, terpaksa saya harus mengakhiri pencarian guna meminimalisir kemungkinan terburuk. Banyak sekali. Nggak berasa nih. Ini hasil jerih payah kita, Bu. Karena kita sudah sabar dapat ikan banyak. Gimana kalau abis ini kita masak aja, Bu? Setuju nggak? Setuju. Setuju, lapar sudah ini perut ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sudah mandi, sudah bersih. Sekarang kita lanjut masak ikannya. Ini ikan-ikannya mau diolah menjadi asam pedas. Asam pade merupakan salah satu masakan tradisional dengan cita rasa asam dan pedas. Berbahan dasar ikan segar, dimasak dengan bumbu khas berwarna orange, perpaduan bahan cabai dan kunyit. Ikannya udah. Baby, bumbunya sudah jadi. Oke, kita tumis ya, Bu. Iya. Berbicara tentang bumbu, kekayaan alam Kepulauan Maluku lah yang melatar belakangi datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Tak heran, sebutan sebagai kota rempah atau The Spice Island pun pantas disandang oleh Maluku Utara sebagai daerah penghasil rempah terbesar di Indonesia. Namanya asam pedas, jeruknya nggak boleh ketinggalan. Tambah terus. Bukan hanya berfungsi sebagai penambah cita rasa masakan, tambahan perasan jeruk terbukti dapat mengurangi aroma amis dari ikan. Bu, sudah matang ini. Sudah ada di depan mata. Pasti udah kepengen kan?
Benar ini asamnya pas. Ya kan? Enak. Ini menurut saya teksturnya unik. Jadi dia dagingnya itu padat, tapi lembut. Jadi dia tuh sebenarnya nggak gampang hancur. Nih ketika saya potong, tuh masih ada teksturnya. Masih berbentuk. Kalau rasa pastinya enak. Bukan tanpa alasan, kuliner asam padeh digemari banyak orang karena perpaduan rasa kuahnya yang sempurna. Ibu, nah enak kan kalau tambah? Perpaduan ikan dan sensasi pedas memang nggak pernah salah. Apalagi ada rasa asam dari jeruk yang bikin rasanya tuh semakin segar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya juga mau nambah soalnya, Bu. Saudaraku, Madain Saleh atau Al-Hijr, tempat ini pernah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu Allah mengazab kaum Nabi Lut atau kaum Sodom, mengangkat dan juga membalikan ke bumi. Tidak ada satupun nabi yang tidak mengembala kambing.